Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Sisayang Putri Pratnyani, absen 1 kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan satu tokoh yang berperan penting dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia adalah Sayuti Malik. Muhammad Ibnu Sayuti atau lebih dikenal Sayuti Malik dilahirkan di Sleman, Yogyakarta pada tanggal 22 November 1908. Sayuti merupakan anak dari seorang kepala desa yang berada di Kabupaten Sleman, pasangan dari Parto Prawito dan Sumilah. Pendidikan Sayuti Malik dimulai dari sekolah Ongkoloro atau setingkat SD di desa Srowolan sampai kelas 4 dan diteruskan sampai mendapat ijazah di Yogyakarta. Ketika belajar di sekolah guru di Solo pada tahun 1920, ia belajar nasionalisme dari guru sejarahnya yang berkebangsaan Belanda yaitu Haji Zuri. Pada usia belasan tahun, ia tertarik membaca majalah Islam bergerak pimpinan Kiai Misbah di Kauman Solo Ulama yang berhaluan kiri. Banyak orang termasuk tokoh Islam memandang Marxisme sebagai ideologi perjuangan untuk menentang penjajahan. Dari Kiai Misbah, ia belajar Marxisme. Perkenalannya yang pertama dengan Bung Karno terjadi di Bandung pada tahun 1926. Dalam perjalanannya, Sayuti telah berulang kali ditahan oleh Belanda, dan ini tak lain berkat tulisan-tulisannya mengenai politik. Pada tahun 1926, ia ditangkap Belanda karena dituduh membantu PKI dan selanjutnya dibuang di Bovendigul pada tahun 1927 sampai 1933. Tahun 1936, dia kembali ditangkap hanya saja oleh Inggris dan dipenjara di Singapura selama setahun. Setelah diusir dari wilayah Inggris, ia ditangkap lagi oleh Belanda dan dibawa ke Jakarta, dimasukkan ke sel di Gang Tengah pada tahun 1937 sampai 1938. Sepulangnya dari pembuangan, Sayuti bertemu dengan Swerasti Karma Trimurti dan terlibat dalam berbagai kegiatan pergerakan secara bersama. Akhirnya, pada 19 Juli 1938 mereka menikah. Dari pernikahannya tersebut, mereka memiliki 2 orang anak, bernama Muesafir Karma Budiman dan Heru Baskoro. Pada tahun itu juga mereka mendirikan koran pesat di Semarang yang terbit 3 kali seminggu dengan tiras 2000 eksemplar. Karena penghasilannya masih kecil, pasangan suami istri itu terpaksa melakukan berbagai pekerjaan, dari redaksi hingga urusan percetakan. Trimurti dan Sayuti Malik bergiliran masuk keluar penjara akibat tulisan mereka mengkritik pemerintah Hindia Belanda. Sayuti sebagai bekas tahanan politik yang dibuang di Bovendigul selalu dimata-matai Dinas Intel Belanda atau PID. Pada zaman pendudukan Jepang, Maret 1942, koran pesat di Bredel. Trimurti ditangkap Kempetai dan Sayuti dicurigai sebagai orang komunis. Pada 9 Maret 1943 diresmikan berdirinya Putera atau Pusat Tenaga Rakyat, dipimpin oleh 4 sekawan, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Mas Mansur. Saat itu, Soekarno meminta pemerintah Jepang membebaskan Trimurti, lalu membawanya ke Jakarta untuk bekerja di Putera dan kemudian di Jawa Hokokai, Himpunan Kebaktian Rakyat Seluruh Jawa. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dibentuk 7 Agustus 1945 dan diketuai oleh Insinyur Soekarno, menggantikan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibubarkan cepat. Anggota awalnya 21 orang. Selanjutnya, tanpa sepengetahuan Jepang, keanggotaan bertambah 6 orang, termasuk di dalamnya, yaitu Sayuti Malik. Sayuti Malik termasuk dalam kelompok Menteng 31
yang berperan dalam penculikan Soekarno dan Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang apapun resikonya. Di Jakarta, golongan muda, Wikana, dan golongan tua, yaitu Ahmad Soebardjo, melakukan perundingan. Ahmad Soebardjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Maka diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Soebardjo ke Rengas Dengklok. Mereka menjemput Insinyur Soekarno dan Drs Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Ahmad Soebardjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Konsep naskah proklamasi disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Soebardjo di Rumah Laksamana Muda Maeda. Wakil para pemuda, Soekarni dan Sayuti Melik. Naskah proklamasi disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Soebardjo di Rumah Laksamana Muda Maeda. Wakil para pemuda, Soekarni dan Sayuti Melik. Masing-masing sebagai pembantu Bung Hatta dan Bung Karno ikut menyaksikan peristiwa tersebut. Setelah selesai dini hari 17 Agustus 1945, konsep naskah proklamasi itu dibacakan di hadapan para hadirin. Namun, para pemuda menolaknya. Naskah proklamasi itu dianggap seperti dibuat oleh Jepang. Dalam suasana tegang itu, Sayuti memberi gagasan, yakni teks proklamasi ditandatangani Bung Karno dan Bung Hatta saja, atas nama bangsa Indonesia. Usulnya diterima, dan Bung Karno pun segera memerintahkan Sayuti untuk mengetiknya. Ia mengubah kalimat dari wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Di samping itu, Sayuti Melik juga menentang pengangkatan Bung Karno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS. Setelah Orde Baru, nama Sayuti berkibar di kancah pemilu tahun 1977. Sayuti Melik wafat di Jakarta tanggal 27 Februari 1989 setelah setahun sakit dan dimakamkan di TMB Kalibata. Saya memilih tokoh Sayuti Melik yaitu karena beliau merupakan salah satu tokoh yang berpendirian teguh dan bertanggung jawab dengan rela tidak tidur demi menyelesaikan ketikan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Semoga segala jasa dan juga hal-hal positif yang beliau lakukan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.